Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama kelompok Tiki Ramdhani, Afan Muharam, dan Yusuf Abdul Aziz akan membuat simulasi jaringan kompleks yaitu routing, DHCP, DNS, dan VLAN. Langsung saja kita akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan satu server, dua router, dua switch, dan 4 PC. Lanjut, kita akan memberikan kabel dari switch ke router menggunakan kabel stripe. Yang kedua sama dari PC ke switch menggunakan kabel stripe. Yang kedua sama dari server ke router kita menggunakan kabel cross. Dari router ke router kita menggunakan kabel serial DCE. Sudah, kita akan memberi IP-nya terlebih dahulu agar lebih mudah dan lebih bisa dimengerti. Di sini server kita menggunakan IP, server DNS kita menggunakan IP 10.10.10.1. Dan untuk jaringan yang ini kita menggunakan IP 10.10.10.2. Untuk yang ini kita menggunakan IP 20.20.20.1. Untuk sebelahnya kita menggunakan IP 20.20.20.2. Dan untuk yang ini jaringan yang FA00 kita menggunakan IP 192.168.1.1/24. Untuk yang jaringan FA00 router 2 kita menggunakan IP 192.168.2.1/24. Nah, untuk yang ini, yang bawah PC pertama, karena menggunakan VLAN, kita akan setiap PC berbeda IP. Kita menggunakan IP 192.168.10.0/24. Untuk yang PC selanjutnya 192.168.20.0/24. Untuk PC sebelahnya 192.168.30.0/24.
Selanjutnya 92.168.40.0/24. Nah, di sini jangan lupa untuk kita beri nama untuk DHCP nanti dengan nama ruang 1, yang ini ruang 2, yang ini ruang 3, yang ini ruang 4. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan setting switch. Caranya kita klik terlebih dahulu switchnya, kita ke config, lalu kita akan setting VLAN database. Nah, di sini kita beri VLAN number dengan 10, VLAN name yang tadi ruang 1 kita buat, dan yang kedua kita buat 20 dan ruang 2. Selanjutnya jangan lupa kita untuk melihat dari switch kabel-kabel ini, kita harus mengganti satu persatu. FA 0/0 kita ganti dari akses ke terang. Lalu FA 02 kita ganti menjadi 10 yang barusan dibuat tadi. Dan fast Ethernet yang 3, yang ini kita ganti 20. Oke, sudah. Lanjut ke switch selanjutnya. Kita cek terlebih dahulu apa sudah benar. FA jadi terang, FA2 10, FA3 20. Lanjut ke switch selanjutnya. Sama seperti tadi, kita ke VLAN database, kita buat VLAN number dengan 30, VLAN name ruang 3. Satunya lagi 40 ruang 3. Lalu kita ganti FA01, kita ganti menjadi terang. 02 yang ini kita ganti menjadi 30 ruang 3. Dan yang FA3 kita ganti maaf. Ruang 4 FA03 kita ganti 40 ruang 4. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan setting router. Yang router pertama kita akan setting beri IP dulu terlebih dahulu ke FA10, FA00, SE20. FA00. Kita menggunakan IP 192.168.1.1/24. 192.168.1.1 subnet 24 aktifkan, lalu ke FA10 kita menggunakan IP 10.10.10.2 subnet 24 sama 10.10.10.2 subnetnya 24 255.255.0 aktifkan, lalu SE2/0 kita menggunakan IP 20.20.20.1
subnet 24.1 255 aktifkan. Oke, selesai. Sebelahnya juga kita setting sama seperti tadi, FSE 20 kita kasih IP 20.2 subnet 24 255 aktifkan. Lalu ke FA 0/0 menggunakan IP 2.1 192.168.2.1 subnetnya 24, aktifkan. Di sini kita sudah selesai, tinggal kita akan memberi IP VLAN ke sini, dan selanjutnya yang ini juga VLAN dan DHCP juga. Caranya kita klik router yang pertama, kita ke CLI, lalu kita ke router config. Nah, di sini kita masuk ke INTFA 0.0/0.10. Lalu kita encapsulation .1key 10. Lalu kita masukkan IP address 192.168.10.1 subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita ke PC selanjutnya yang ruang 2. Caranya kita ke router config, INTFA fast ethernet 0/0.20 encapsulation .1key 20 IP address 192.168.20.1 subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sudah selesai. Lalu di sini kita akan memberi IP DHCP. Caranya kita masuk ke router config. Config, lalu kita IP DHCP pool. Kita beri nama ruang 1. Ruang 1. Lalu kita masukkan network 192.168.10.0 subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita buat gateway dengan cara default root 192.168.10.1. Jangan lupa kita buat DNS-nya. DNS server 10.10.10.1. Kita menggunakan DNS yang ini, IP yang ini. Kita buat yang ini, DNS-nya 10.1. Oke, lanjut kita ke PC yang selanjutnya, DHCP yang selanjutnya. Kita masuk ke router config, IP DHCP pool ruang 2. Lalu network
192.168.20.255.255.255.0. Kita buat gateway 192.168.20.1. Kita buat DNS 10.10.10.1. Oke, harusnya sudah selesai. Coba kita lihat, kita DHCP-kan PC-nya ke desktop, IP kita DHCP-kan. IP-nya 10.2, subnet, gateway, DNS. Ini sudah keluar. Kita coba PC selanjutnya. Oke, sudah keluar. Kita lanjut ke router selanjutnya. Kita akan setting VLAN. Masuk ke router config. NTFA 0/0.30 encapsulation.1 key 30 IP address 192.168.30.1 255.255.255.0. Oke, lanjut ke VLAN selanjutnya. Exit IP INT FA 0/0.40. Oke, encapsulation.1 key 40 IP address 192.168.40.1.255.255.255.0. Oke, selesai. Sekarang kita akan memberi IP DHCP dengan cara IP DHCP pool ruang 3 yang sudah kita buat tadi, ruang 3. Lalu network 192.168.30.0.255.255.255.0. Kita buat gateway dengan cara default root 192.168.30.1. Lalu jangan lupa DNS-nya DNS server 10.10.10.1. Oke, sudah. Kita masuk ke DHCP VLAN selanjutnya. Exit IP DHCP pool ruang 4 network 192.168.40.0 subnet masknya 255.255.255.0. lalu kita buat gateway default root 192.168.40.1. kita buat DNS server 10.10.10.1. Oke, sudah. Kita coba cek dulu, kita DHCP kan.
Oke, di sini kita lihat sudah muncul semuanya. Kita lihat VLAN ruang 4, desktop, IP configuration, DHCP 9240, ini DNS sudah semuanya. Sekarang kita coba dulu ya tes dari PC ke PC, apakah sudah bisa. Sukses. Dan untuk dari router ini, dari VLAN ruang 1 ke VLAN ruang 3 belum bisa, karena kita belum bisa karena belum dikasih routing. Cara routing, kita harus menghubungkan dari semua IP ini, tapi nanti dulu. Sebelumnya kita akan setting servernya terlebih dahulu. Di sini kita klik server, kita akan beri IP-nya terlebih dahulu. Kita masukkan IP 10.10.10.1, subnet masknya 255.255.0, dan kita masukkan gateway 10.10.10.2. Nah, lanjut kita akan buat DNS-nya. Caranya kita ke service DNS, lalu di sini kita aktifkan, on-kan. Lalu kita akan buat DNS-nya dengan nama pjk.com. IP address-nya 10.10.10.1. Kita add, dan sini sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita tes. Di sini harusnya belum bisa karena belum dikasih routing. Cara untuk routing, kita ke routernya diklik, kita config. Di sini kita akan menggunakan routing dynamic RIP. Caranya, kita di sini harus memasukkan semua IP yang akan kita konekkan, mulai dari IP ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, dan antar router server kita masukkan IP-nya. Caranya 10.10.10.0 kita buat. Lalu yang ini 20.20.20.20.0. Lalu yang ruang 1, IP ruang 1 192.168.10.0, 10.0, langsung ruang 2 192.168.20.0, lalu ke ruang 3 30.0, lalu ruang 4 40.0. Kita lihat di sini sudah. Lanjut kita ke router yang pertama. Sama seperti tadi, kita klik routernya, ke config, lalu kita ke RIP, routing RIP, masukkan IP yang tadi sama 10.10.10.0, lalu 20.20.20.0, lalu 192.168.10.0 yang ini. Selanjutnya yang ruang 2 20.0 add, lalu ruang 3 yang ini 30.0, lalu ruang 4 add. Oke, sudah selesai. Di sini kita coba tes kirim surat.
harusnya di sini sudah bisa atau sudah saling terhubung satu sama lain. Yang pertama sudah. Untuk dari ruang 1 ke ruang 3 sudah bisa. Dari ruang 1 ke ruang 4 sudah bisa. Di sini sudah bisa terhubung. Kita coba dari setiap ruang kita coba kirim surat ke server. Ruang 1 kita lihat valid, sukses. Ruang 2 sukses. Ruang 3 sukses. Ruang 4 sukses. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan cek DNS yang sudah kita buat tadi. Caranya kita coba dites di setiap ruang. Kita coba di ruang 1, diklik isinya ke web browser. Kita masukkan DNS yang kita buat tadi. DNS-nya adalah pjk.com. Oke, di sini sudah muncul tandanya berhasil. Lalu kita akan coba di ruang 2. Web browser kita masukkan yang tadi DNS-nya pjk.com. Oke, berhasil. Lanjut ke ruang 3. Ke web browser pjk.com. Oke, berhasil lagi. Yang terakhir pjk.com. Oke, berhasil. Jadi di sini sudah selesai routing jaringan kompleks. Ada routing, terus ada DHCP, ada DNS, dan ada VLAN. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.